bermula mencintai, menyukai kedudukan dan mencintai, menyukai harta. Agar bisa sampai dengan kedudukan dan harta itu kepada kepentingan-kepentingan tubuhnya, ghairu mazmum, maka itu tidaklah dicela di dalam agama. Nah, kita mencintai harta untuk kepentingan tubuh kita. Kan tubuh kita perlu biaya. Nah, kita cinta dengan harta ini karena ini untuk kepentingan tubuh kita. Maka itu dalam agama tidaklah tercela. Kita perlu pakaian, kita perlu minum, kita perlu makanan, kita perlu tempat tinggal. Nah, itu harus ada duit. Dan kita mencintai duit itu karena dengan duit bisa nukar pakaian, bisa nukar makan minum, bisa untuk keluarga. Nah, itu ada dicela. Demikian pula mencintai kedudukan, mencintai jah. Jah ini kedudukan. Dia mencintai kedudukan karena dengan kedudukan itu dia bisa jaga dirinya dari gangguan orang. Dia bisa jaga hartanya dari gangguan-gangguan orang jahat. Lalu dia mempertahankan kedudukan, mempertahankan pangkatnya agar terhindar dari gangguan-gangguan orang. Nah, maka itu mencintai kedudukan dengan alasan demikian tidaklah dicela dalam agama. Kan kalau kita kada punya kedudukan, kada disegani oleh orang, jah itu artinya menanamkan keseganan dalam hati orang. Kalau kita kada disegani orang, itu bisa diganggu orang. Anak bini kita bisa diganggu orang, harta kita bisa diganggu orang. Kita harus disegani. Nah, disegani itu jah ngarannya, jah namanya. Nah, kita menyukai itu kedudukan, menyukai itu disegani orang supaya kita terpelihara. Nah, maka mencintai kedudukan dengan alasan demikian tidaklah dicela dalam agama kita. Ada mencintai kedudukan, mencintai harta karena benda keduanya pada sesuatu yang meliwati akan kebutuhan badan, maka itu mazmum, itu dicela di dalam agama. Dia mencintai hartanya melebihi dari sekedar keperluan hidupnya. Dia mencintai kedudukannya melebihi dari sekedar yang dibutuhkan untuk menjaga dirinya. Itu dicela dalam agama. Kita hendak punya kedudukan yang luas. Kita hendak punya harta yang banyak, yang melebihi dari keperluan kita. Itu mazmum, dicela. Walakinnahu la yusafu sahibuhu bil fiski wal isyan, tetapi tidaklah disifatkan orang tersebut dengan fasik dan maksiat. Bukan fasik. Kalau orang mencintai hartanya lebih dari sekedar kebutuhan hidupnya, itu bukan fasik. Dicela ya dicela, tapi bukan sampai kepada gelar fasik, gelar maksiat. Orang yang menghendaki pangkat kedudukan yang luas lebih dari keperluannya, itu dicela dalam agama, tetapi tidak dianggap fasik, tidak dianggap maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama tidak mendorong akan dia mencintainya itu harta atau kedudukan tadi atas melakukan maksiat. Nah, itu lain lagi kisahnya.
selama tidak mendorong akan dia oleh mencintainya itu atas melakukan maksiat. Hanya mencintai harta, dengan hartanya kini nyaman berbuat maksiat, itu lain lagi, kisahnya sudah nyata. Dia mencintai kedudukan, karena dengan kedudukan yang luas dia bisa sewinang-winang dengan manusia, nah itu lain lagi kisahnya. Wa ma lam yatawassal ila iktisabihi, dan selama dia tidak sampai kepada mendapatkan itu kedudukan atau harta dengan cara dusta, menipu, melakukan yang dilarang Allah. Nah, lain lagi pulang kalau ia mencintai harta, lalu dia cari harta dengan cara dusta, cara tipu, cara khianat, lain lagi itu. Dia hendak punya kedudukan yang luas, punya pangkat yang luas, dia cari dengan macam-macam cara, dusta, tipu, macam-macam, itu jelas sudah dicela. Karena dia mendapatkan dengan cara mahzur, cara yang dilarang. Dan selama dia tidak sampai kepada mengusahakannya, mendapatkannya harta atau kedudukan tadi, dia ibadah dengan ibadah. Nah, dia ingin punya harta. Kayak apa cara supaya dapat harta? Lalu dia beribadah, dia jual ibadahnya. Bagaimana dia supaya dapat kedudukan yang luas, pangkat yang luas, dia cari dengan cara ibadah. Nah, itu lain lagi. Bahwa sampai kepada harta, pangkat, harta dengan ibadah itu penganiayaan atas agama, dan itu dilarang, itu haram. Untuk mencapai satu kedudukan, kita jual kesalihan kita. Nah, kita jual ayat-ayat Allah. Nah, ini cara yang salah, itu penganiayaan terhadap agama. Kita mendapatkan harta, kita cari dengan cara menjual agama kita, jual kesalihan kita supaya dimodali orang. Nah, jual ke ibadah kita supaya dipercaya orang. Nah, ini menjual agama untuk mendapatkan harta, itu jelas sudah tidak boleh. Nah, jadi kita cinta harta, cinta kedudukan untuk kepentingan hidup kita, itu jelas kada dicela. Kita cinta harta, cinta kedudukan melebihi dari kepentingan hidup, itu dicela, namun kada sampai kepada maksiat, namun kada sampai kepada maksiat, kepada fasik, tetapi dengan beberapa syarat-syarat tadi. Wal qaulul faslu fi talabil manzilah wal jah fi qulubin nas ay yuqala yutlabu dzalik ala thalathati awjuh wajhani mubahani wa wajhun mahzur. Bermula keterangan yang menjelaskan tentang mencari kedudukan, kekuasaan di hati manusia, maka itu dikatakan dicari yang demikian atas 3 cara. 2 cara dibolehkan, 1 cara dilarang. Kalau kita hendak mencari kedudukan, mencari kekuasaan, kayak apa caranya? Ada 2 cara yang boleh, ada 1 cara yang dilarang. Ammal wajhul mahzur, cara yang dilarang itu bahwa ayatluba qiyamal manzilah fi qulubihim bi'atikabihim fihi sifatan huwa munfakkun anha. Bahwa dia mencari berdirinya kedudukan di hati manusia dengan i'tikad mereka pada dia akan satu sifat yang mana dia tidak bersifat dengan sifat itu. Nah, ini yang dilarang. Dia cari simpati manusia, nah, dia cari pengaruh pada manusia dengan cara sifat yang dia tidak punya sifat itu.
Contohnya mislul ilmi, seperti ilmu. Nah, dia bawa cara seperti cara orang berilmu. Dia pakai pakaian orang berilmu, dia pakai cara gaya duduk makan orang berilmu, padahal dia kada punya ilmu. Supaya dengan cara macam itu orang simpati, orang jadi segan, orang jadi menghargai. Nah, ini namanya mencari kedudukan di hati manusia dengan cara dusta. Sebenarnya dia orang kada punya ilmu, tapi berlagu kayak lagu orang punya ilmu. Nah, ini jelas sudah mencari kedudukan dengan cara yang salah, yang dilarang. Wal wara'i wara, dia mencari simpati manusia agar disegani, agar dihormati dengan menampakkan sifat wara. Padahal ini kada wara orangnya. Dia pakai pakaian orang wara, dia berjalan-jalan kayak orang wara, dia berpandir kayak pandir orang wara, padahal kada wara lalu. Ini menanamkan keseganan di hati manusia dengan cara yang dia sebujurnya kada macam itu jelas dilarang. Wan nasabi, seperti nasab keturunan. Wa yuzhiru lahum, dia menampakkan bagi manusia annahu alawiyun, bahwa dia keturunan Habib. Kan supaya disegani orang, dihormati, dicintai, lalu dia mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal ada keturunan Nabi. Nah, ini jelas sudah mencari kedudukan dengan cara yang dusta. Aw alimun, orang alim, aw wari'un wa huwa la yakunu kadzalik, padahal dia tidak demikian. Bahadza haramun, itu haram, li'annahu kizbun, itu dusta, wa talbisun, dan menipu, mengelabui. Imma bil qaul aw bil muamalah, baik secara langsung dengan lisan mengakui bahwa ini keturunan Nabi padahal kada, atau muamalah, dia pakai pakaian yang khas, pakaian keturunan Nabi misalnya. Nah, itu sama aja juga, sama dengan pengakuan lisan. Nah, jadi mencari kedudukan di hati manusia dengan cara yang demikian itu jelas sudah mahzur, dilarang, itu kada boleh. Wa amma ahadul mubahaini, adapun salah satu yang boleh di antara dua yang boleh, bahwa ayatlubal manzilata, dia mencari kedudukan di hati manusia, bisifatin, dengan sifat, huwa muttasifun biha, yang dia bersifat dengan sifat itu. Dia ingin menanamkan pengaruh di hati manusia dengan menampilkan sifat yang dia memang bersifat dengan sifat itu. Nah, ini boleh. Kaqauli Yusuf alaihi salam bima akhbara anhu Rabbu ta'ala, pada yang dihabarkan oleh Tuhan, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf dikisahkan dalam Al-Quran. Nabi Yusuf minta kekuasaan, minta pangkat, minta kedudukan, agar diangkat menjadi bendahara. Dan jar Nabi Yusuf, aku orangnya alim dan aku bisa menjaga amanah itu. Memang Nabi Yusuf orangnya alim dan Nabi Yusuf hafiz, bisa menjaga. Nah, jadi boleh kita minta kedudukan, pangkat, jabatan, boleh. Boleh kita minta pengaruh di hati manusia dengan menampilkan diri kita seadanya. Nah, aku ingin jadi ini dan aku ahli dalam bidang itu dan aku terpercaya bidang itu. Memang dia ahli, memang dia terpercaya. Nah, itu mubah pun boleh. Boleh.
Fa innahu talabal manzilah fi qalbihi, karena dia minta kedudukan di hati orang lain, bikaunihi, dengan keadaan Nabi Yusuf hafiz aliman alim, wa kana muhtajan ilaih, dan beliau perlu kepadanya, wa kana shadiqan bihi, dan beliau itu benar bikauni hafiz alim tadi. Jadi boleh kita ingin disegani orang, atau boleh kita ingin mencari satu pangkat, satu kedudukan dengan menjelaskan tentang sifat yang ada pada diri kita. Boleh. Kita ahli bidang pembangunan misalnya, insinyur, lalu kita minta kepada orang gawian, aku minta pekerjaan ini supaya diberi tugas untuk ini, dan aku ahli dalam bidang ini. Nah, boleh, asal bujur-bujur ahli. Wasani yang kedua, yang mana boleh kita mencari kehormatan, kedudukan, pangkat itu, ayat luba, dia menuntut ikhfa aibin min uyubih wa maksiatin min ma'asih hatta la yu'lama fala tazulu manzilatuhu bihi. Kita cari kedudukan di hati manusia, atau kita cari pangkat jabatan dengan cara menyembunyikan aib diri kita, menyembunyikan maksiat yang ada pada diri kita, sehingga tidak diketahui aib diri kita, maka tidaklah hilang kedudukan dengan demikian itu. Jadi dalam hal kita mendapatkan kedudukan di hati manusia atau pangkat jabatan, kita kadang menyebutkan sejujurnya tentang maksiat kita. Nah, itu boleh. Misalnya kita pemabuk orangnya, nah, amal kepada, kan aku ini pemabuk, orang kadang mengangkat aku, orang kadang akan tertanam pengaruh dalam hatinya kepadaku, lalu aku sembunyikan. Nah, kadang aku buat bahwa aku ini orang pemabuk. Nah, itu boleh aja itu. Jangan dikisahkan aib diri itu kepada orang. Bahasa aidan mubah, ini boleh, lianna hifza sitri 'alal qaba'ih jaizun, karena menutupi, menjaga tutupan atas kejahatan diri itu jaizun, boleh. Wala yajuzu hadku sitri, tidak boleh merobek tutupan, kalladhi yukhfi, seperti orang yang menyembunyikan, amman yuridu isti'jarahu, seperti orang yang, daripada orang yang menghendaki mengupah dia, annahu, bahwa dia yashrabul khamra, peminum arak. Orang hendak mau upah kita, misalnya, jam aku laku upah menggawiakan rumahku, padahal nang disuruh orangnya pemabuk. Nah, si pemabuknya kadang perlu bersuara, aku bisa tapi aku pemabuk, orangnya jangan dibuat pemabuknya itu kejahatan yang mesti disimpan. Jangan sampai diketahui orang. Jadi kita menyimpan satu kejahatan diri kita agar kita dihargai orang, diberi kedudukan, itu boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Wala yulqi ilaihi annahu wari', dan dia tidak menyampaikan kepada orang itu bahwa dia wara. Jangan berpadah wara. Kalau kita banyak punya maksiat, cukup jangan kita sebut maksiat kita, tapi jangan berpadah wara, berdusta ngarannya. Fa inna qaulahu inni wari'un, karena perkataannya aku wara itu talbisun, itu mengelabui orang. Wa adamu iqrarihi bisyurbi, tidak mengakuinya dia dengan minum, la yujibu i'tiqadal wara, tidak mewajibkan i'tiqad wara, bal yaftahul ilma bisyurbi, bahkan itu yamna'ul ilma bisyurbi, mencegah akan tahunya dengan minum arak tadi. Jadi artinya jalan yang kedua, dibolehkan kita mencari kedudukan
dengan cara menyembunyikan aib diri. Boleh. Wa min jumlatil mahzurat, dan termasuk di antara yang dilarang tahsinus salah baina yadayh liyahsuna fihi i'tiqadu. Termasuk yang dilarang membaguskan sembahyang di hadapan orang lain agar baik pada dia i'tikad orang lain. Itu kada boleh. Kita ini supaya disegani orang, supaya ada pengaruh di hati manusia, atau supaya dapat pangkat kedudukan, lalu kita membaguskan sembahyang kita di hadapan orang. Kita baguskan sembahyang kita supaya orang segan, supaya kita diangkat orang misalnya. Itu Pak Innadzalika riyaun, itu riya ngarannya. Riya itu kada boleh. Itu ngarannya menjual ibadah untuk mendapat kedudukan. Itu wahwa mulabbis, itu mengelabui. Id yukhayyilu ilaihi, karena dia menghayalkan kepada orang annahu minal mukhlisin, bahwa dia orang ikhlas, al khashi'in lillah, yang khusyuk bagi Allah, wa huwa mura'in, padahal dia riya bima yaf'aluhu, dengan yang dia perbuat itu. Pakaipa yakunu mukhlisan, bagaimana dia ikhlas dengan demikian. Nah, fatalabul jahbi hadzat tarik haramun. Haram. Mencari kedudukan di hati manusia atau mencari pangkat jabatan dengan cara demikian, itu hukumnya adalah haram. Wa kadza bi kulli ma'siyat, demikian pula dengan tiap-tiap maksiat, dengan cara-cara maksiat demi mencari kedudukan, maka itu haram juga hukumnya. Wa dzalika yajri majraktisabil malil haram, itu sama dengan cara mencari harta yang haram, min ghairi farqin, tidak ada perbedaannya. Wa kama la yajuzu lahu ayyatamallaka mala ghairi, sebagaimana tidak boleh bagi dia memiliki harta orang lain, bitalbisin, dengan menipu, bi'iwadin, pada gantiannya, awairi, atau selainnya. Fala yajuzu lahu, tidak boleh bagi dia ayatamallaka qalbah, bahwa dia memiliki hati orang lain, bitazwir, dengan menipu, wa khidah, sama aja. Kita boleh untuk menanamkan pengaruh di hati orang lain, boleh. Kalau untuk sifatnya keperluan hidup kita, itu kada dicela. Kalau untuk mencari luas, nah itu dicela, namun kada sampai kepada fasik, kada sampai kepada maksiat. Dan cara mendapatkan pengaruh di hati manusia, dua cara yang boleh, satu yang kada boleh. Yang boleh menampilkan diri dengan apa adanya, ada keistimewaan, sambat keistimewaannya, aku ahli bidang ini dan aku kada pernah ada masalah bidang ini, boleh yaitu. Yang kedua, boleh kita mencari kedudukan pangkat dengan cara menyembunyikan buruk kita, menyembunyikan aib kita. Kisahkan aibku, orang kada milih aku, orang kada segan dua aku, sembunyikan aib. Nah itu boleh juga, boleh. Karena membuka aib itu kada boleh dalam agama kita, kada boleh membuka aib. Membuka aib seorang kada boleh, aib orang apalagi. Jadi nang maling jangan berkisah-kisah pada maling, nang pemabuk jangan berkisah-kisah pada pemabuk, nang katujuh bazina jangan berkisah-kisah katujuh bazina. Selama kita tutupi aib itu, Allah akan tutupi. Tetapi kalau yang ditutupi Allah itu kita buka, Allah akan marah. Allah akan marah kalau ada orang berkisah-kisah tentang maksiat yang dia lakukan. Tuhan kada ketujuh. Jadi memiliki harta ada cara yang halal, memiliki kedudukan pun ada cara yang halal. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Nah, bain namil kalau qulub aqwal min
tu'til mal amwal, bahwasanya memiliki hati itu lebih besar daripada memiliki harta. Kita mampu memiliki hati orang, menanamkan pengaruh di hati orang itu lebih besar daripada memiliki harta. Karena orang yang punya harta belum tentu dia dapat pengaruh di hati orang. Sedangkan orang yang dapat pengaruh di hati orang, dia pasti akan mudah untuk mendapatkan harta itu. Nah, jadi agama kadang melarang umatnya mencari pengaruh, mencari wibawa, mencari pangkat, mencari kedudukan, asalkan dengan cara yang benar, dengan cara yang boleh, dan dengan tujuan yang baik, dengan maksud yang